Dulu Bapak Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, jadi ibadah yang kedua hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani kembali di tempat ini. Ya, tadi pagi ibadah yang pertama kita berbicara mengenai iman. Ya, karena iman itu penting, saudara. Ya, tanpa iman kita tidak bisa melihat Allah. Jadi iman ini menjadi satu hal yang sungguh penting, ya. Dalam pelayanannya selalu Tuhan Yesus mengatakan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyelamatkan. Selalu dikatakan demikian, ya. Jadi kita harus pelajari apa itu iman, ya. Bagaimana iman ini bisa menguasai hidup kita? Bagaimana iman ini mengambil peranan yang begitu penting di dalam kehidupan kita, sehingga iman ini harus dipelihara, bahkan bertumbuh, ya. Bukan hanya kita miliki, ya. Katakan kita percaya walaupun dengan biji sesawi pun iman itu bisa memindahkan gunung, betul, betul. Tetapi iman yang tidak bertumbuh, tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman harus bertumbuh di tanah yang subur. Ya, nah, saya pelajari, saudara, iman itu kita bisa melihat orang, ya. Sekali lagi, kita bisa menilai orang itu dari dua hal. Saya bisa melihat seseorang imannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau imannya hanya suam-suam kuku, atau imannya tidak ada, atau imannya semakin menjauh, semakin habis. Kita bisa melihat dari perkataannya dan perbuatannya. Dua hal yang kita harus pelajari sebagai orang percaya, dan kita harus menjadi orang benar tentunya. Bukan hanya percaya, tetapi menjadi orang benar di mata Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka kita harus belajar untuk berhati-hati dalam perkataan dan juga perbuatan, ya. Kenapa saya bilang tadi, saya bisa melihat orang dari perkataannya. Imannya saya bisa lihat, wah, orang ini imannya luar biasa sekali. Ya, wah, ini orang dahsyat sekali imannya. Dari perkataannya kita bisa lihat, saudara. Begitupun dengan perbuatannya. Ya, perbuatannya seperti apa? Wah, ini orang luar biasa. Ya, selalu disiplin, selalu tepat waktu, selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik, selalu melayani sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berhitung. Seluruh hidupnya dia persembahkan untuk melayani. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa melihat orang, menilai orang itu dari dua hal, perkataan dan perbuatan. Jadi saudaraku, indikator seseorang yang bertumbuh atau tidaknya kita lihat dari perkataan. Sangat mudah sekali, ya. Coba kita buka di 2 Korintus 4 ayat 13, ya. Coba minta multimedia. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, perhatikan. Berkata-kata adalah wujud daripada iman saudara. Kalau perkataannya baik, perkataannya positif, perkataannya membangun, perkataannya mendorong,
Apa yang terjadi saudara? Iman saudara luar biasa. Amin. Tapi kalau perkataannya negatif, ya pesimis, ya gak karu-karuan, kita bisa lihat itu imannya. Ya, kita bisa baca imannya seperti apa. Ya, jadi saudara, iman ini penting sekali. Oleh sebab itu kita harus pelajari. Hati-hati gunakan kata-kata. Perkataan ini menjadi penting. Karena saudara, disadari atau tidak, perkataan saudara bisa memberkati orang, tapi bisa juga menghancurkan orang. Benar ya? Perkataan kita bisa membangun orang yang sedang lemah, orang yang sedang dalam keadaan sulit, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam masalah. Kita bisa berkati dia dengan perkataan, sehingga orang ini menjadi diberkati dan dia menjadi semangat dan bertumbuh. Tetapi apa yang terjadi kalau kita gunakan kata-kata kita, perkataan kita, ya, dengan kata-kata yang negatif? Akibatnya apa, saudara? Orang yang kita ajak bicara akan hancur. Hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan luka, hatinya merasa sesuatu yang berat yang dialami. Oleh sebab itu, gunakan kata-kata dengan baik, hati-hati. Ya, jadi saudara, kita belajar hari ini, kita renungkan. Ya, kita kerap kali diingatkan berhati-hati dalam perkataan, ya. Sebab dari mulut kita akan keluar dan membentuk masa depan kita. Ya. Saudara, khususnya anak-anak muda, ya. Kalau kita terus perkatakan dengan positif, yes aku bisa, Allah baik, yes Tuhan baik, segala macam kita keluarkan. Saudara, tanpa sadar, saudara terus dibawa naik oleh Tuhan. Saudara memiliki spirit yang baik, positif. Jadi saudara perhatikan, membentuk masa depan kita dengan perkataan. Jadi saudara, kita harus ingat, begitu kita aktifkan tombol perkataan kita, seperti mesin. Perkataan itu seperti mesin, kita pencet tombol, nah tombol ini akan mulai berjalan bekerja. Kemana mesin ini akan berjalan tergantung dengan apa yang kita perkatakan. Jadi saudara, kita harus perhatikan, jangan sampai keluar kata-kata yang negatif dalam hidup saudara. Karena apa yang kamu perkatakan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi sekali lagi saudara, perhatikan perkataan ini, ya. Adapun tanda awal dari iman adalah adanya pernyataan atau pengakuan dari mulut kita, sebagaimana tertulis, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi saudara, apa yang kita harus lakukan? Oleh sebab itu kita perkatakan iman, kita perkatakan firman, supaya membangkitkan roh kita, sehingga apa yang kita keluar dari mulut kita adalah hal yang baik. Oleh sebab itu kita harus mengenal firman. Tanpa kita mengenal firman, kita tidak tahu apa yang kita harus katakan. Sebab itu terus belajar firman. Ya. Yosua, ingat Yosua pada saat dia masuk ke tanah Kanaan, ada satu kunci yang diberikan Tuhan. Yosua 1 ayat 8 ya, mengatakan apa? Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan Taurat itu tapir dan renungkanlah itu siang dan malam. Ya.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian, perhatikan sini, perjalananmu akan berhasil dan beruntung, saudara. Amin. Saudara mau berhasil? Enggak ada yang mau. Amin. Saudara mau beruntung? Amin. Yes, perkatakan Taurat itu siang dan malam, renungkan. Maka keberhasilan dan keberuntungan menyertai kita. Itu kunci, kata-kata kunci pada saat Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan. Katakan Taurat, renungkanlah siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kita boleh hebat, kita boleh pintar, ya, kita boleh kaya, kita boleh punya segala sesuatunya. Tapi kalau tidak ada firman di mulutmu, tidak ada perkataan firman di mulutmu, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Engkau tidak akan berhasil dan engkau tidak akan pernah beruntung. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi saudaraku, jelas sekali ini harus kita pegang. Ya, harus kita pegang. Makanya kita lihat, mohon maaf sekali lagi, kita lihat akhir-akhir ini yang terjadi apa, ya, yang sekarang lagi dicari-cari itu kan, nggak tahu lagi di mana, kena COVID atau enggak kita juga nggak tahu. Apa yang terjadi perkataannya, saudara? Aduh, perkataannya kita bisa lihat apa yang keluar dari mulutnya, ya, menyedihkan sekali, ya. Menyedihkan. Maka saya bilang, waduh, bagaimana ini orang perkataannya seperti itu? Apakah masih memiliki iman kepada Allah? Ya. Jadi saudara, ayo kita harus perkatakan firman di dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman ini memberkati orang yang mendengar dan memberkati kita juga yang mengatakannya. Katakan amin. Amin. Karena firman itu pedang bermata dua, saudara. Pada saat kita sampaikan, itu juga kembali kepada kita. Jadi saudara, jelas sekali bahwa firman, perkataan ini menjadi penting, ya. Kita buka di Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan saudara, kita belajar. Dikatakan di dalam Yohanes 6:63 adalah rohlah yang memberi hidup, ya. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita turuti daging, saudara, daging itu maunya apa? Ya, menyakiti orang. Ya, daging itu maunya apa? Enak-enak. Kalau kita turuti daging, apa jadinya, saudara? Kita akan menuju kepada kebinasaan. Oh, sebab itu dikatakan rohlah yang memberi hidup. Daging membawa kepada kematian. Ya. Jadi saudara, perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Nah, ini dia, ya. Nah, itu baru keluar ini. Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup, perkatakan firman Tuhan. Ya, jadi saudara, nah masalahnya ya, tidaklah heran kalau orang Kristen itu tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat. Kenapa, saudara? Ya, karena di mulut yang sama, ya, kita berdoa, tapi di mulut yang sama kita mengutuki orang tanpa sadar. Ya, di mulut yang sama
Kita bisa menyembah Tuhan, tapi mulut yang sama kita juga memaki orang. Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Ya. Jadi, saudara, ayo gunakan latih perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Ayo kita latih. Ya, kita berubah. Kalaupun masih ada hal-hal yang tidak baik, yang kebiasaan. Kadang-kadang ada yang sudah kebiasaan. Wah, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong sembarangan, serampangan. Ayo kita latih. Masih ada waktu, ya, menghabiskan tahun 2020. Ada 24 hari. Saudara mau diberkati tahun 2021? Mau? Ayo masuk dalam rancangannya Tuhan. Pakai perkataan-perkataan yang positif. Di tahun 2021 saudara akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Saudara, tahun 2021 saudara akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Di saat situasi tidak baik, tetapi saudara tetap baik. Katakan amin. Katakan terus dengan iman, maka itu akan terjadi bagi saudara semua. Amin. Jadi jelas sekali bahwa iman ini, perkataan ini harus dilakukan. Lakukan. Ya. Nah, jangan perkatakan yang merusak saudara. Ya, jangan. Sekali lagi jangan. Kendalikan emosi. Ya, saya pun juga bukan hamba Tuhan gak ada serangan. Tanya Pak Gembala. Kita juga hamba Tuhan juga sering menghadapi. Ya, tetapi kita belajar. Yes, sudah. Kita terima. Ya, kita pun mengalami tekanan. Jangankan kita, Yesus saja mengalami. Yesus saja mengalami, saudara. Ya, betapa dia dicaci maki, ya, dihujat, ya, bahkan mau dilempari batu. Apalagi kita, saudara. Tetapi apa yang kita bisa lakukan? Katakan firman. Katakan firman. Di dalam segala kesempatan katakan firman. Maka saudara mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan yuk. Dan yang terakhir, yang kedua adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Jadi saudara, iman ini harus dibuktikan. Iman ini harus dibuktikan dengan tindakan. Ya, iman ini harus dibuktikan dengan tindakan, saudara. Satu hal yang saya gembalakan di Kelapa Gading. Saya setiap pagi saya lakukan doa pagi. Ya, doa pagi setiap hari. Ya, memang tidak mudah untuk mengalahkan daging. Tapi lihat, iman itu harus dilakukan dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan perbuatan. Kita kalahkan daging. Jam 5 kita sudah bangun, kita siapkan mesbah, kita siapkan segala sesuatunya. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Nah, iman ini harus dilakukan. Jadi jangan kita bicara, oh yes, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, oh saya selalu rindu sama Tuhan, tetapi kita bangun siang, tidak ada jam doa, tidak ada pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Itu tidak ada perbuatannya. Maka dikatakan iman ini adalah iman yang mati. Jadi saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi saudara, ayo, banyak hal-hal yang lain yang kita harus lakukan karena kita memiliki iman. Ya, jadi iman, apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas sekali bahwa kita harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru.
Manusia lama ditinggalkan, kita masuk menjadi manusia yang baru, saudara. Jadi harus ada satu gerakan, ada satu upaya, ada satu perbuatan, sehingga lambat laun kita menjadi pribadi yang baru di mata Tuhan. Ya, tanpa semuanya itu, tanpa perbuatan, tanpa tindakan, maka semuanya iman yang ada pada kita akan menjadi sia-sia. Ada amin semuanya, saudara? Amin. Ya, jadi sisa 24 hari saya bawa saudara untuk mempersiapkan diri. Saya sering katakan kepada teman-teman saya, betapa banyak teman-teman kita yang sudah tidak ada di dunia ini pada saat masa COVID-19 ini. Ya, mungkin teman saya pribadi juga, teman dekat, teman main tenis, teman ngobrol itu pun sudah pulang. Ya, belum yang lain-lain yang kita kenal. Ya, kita tidak tahu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu kapan masanya, karena semuanya ada masanya, kata Tuhan. Jadi saudara, kita juga tidak tahu apakah tahun 2021 kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa masuk di tahun 2021 dan kita bisa menjalani tahun 2021. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita masuk ke tahun 2021, apakah kita hidup di dalam berkat Tuhan atau di luar berkat Tuhan? Nah ini. Jadi saudara, yang penting buat kita saat ini adalah kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau andalkan Dia. Kita mau gunakan sisa waktu 24 hari yang ada di bulan Desember ini. Kita mau terus setiap hari berdoa. Terus kita persiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru. Karena Tuhan ingatkan, hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, Tuhan bilang apa? Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam bersama aku? Jadi saudara, ayo gunakan waktu yang ada. Setiap hari kita terus duduk di bawah kaki Tuhan, supaya kita diizinkan masuk di tahun 2021. Dan bukan hanya diizinkan masuk tahun 2021, tetapi kita disertai sepanjang tahun oleh Tuhan, dan kita mengalami keberhasilan, dan kita mengalami keberuntungan. Katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, sekali lagi, iman 2 hal: perkataan dan perbuatan. Lakukan firman iman di dalam hatimu, dan Tuhan Yesus memberkati.